Apakah ini adalah akhir dari takdir yang dijalani oleh Yutas Captain Kid? Jika tidak, lalu kemudian bagaimanakah Eiichiro Oda kembali membangun karakter ini untuk masuk ke dalam cerita? Dan siapa kira-kira yang akan membantu Kid dan kawan-kawannya untuk keluar dari dasar lautan setelah terkena serangan jari Akagami no Sense? Yups, jadi mari kita pecahkan. Hiyo Samagon! Seperti biasa, temukan sapa dulu kalian. Bagaimana kabar nakama hari ini? Semoga para nakama tetap sehat ya, dan segala yang direncanakan hari ini bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Nah, kali ini Temukan akan menghadirkan beberapa pertanyaan yang mengganjal yang berkenaan tentang apa yang terjadi di One Piece chapter 1079. Banyak hal yang sebenarnya ingin Temukan angkat dari poin menarik yang ada pada chapter tersebut. Namun, kita akan fokus dulu terhadap satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan dari semua orang setelah membaca chapter 1079. Bagaimanakah nasib Kid selanjutnya setelah terkena serangan telak dari Shanks? Apakah bajak lautnya akan balik kanan bubar jalan dan menjadi orang biasa yang tunduk dengan pemerintahan dunia? Namun seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, Tamagon ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi para nakama yang menjalankannya. Semoga semuanya bisa dilalui dan dilancarkan ya nakama. Jika sudah, persiapkan diri kalian nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Hal yang benar-benar mengejutkan terjadi pada chapter 1079. Seorang anak muda akhirnya harus memupus impiannya yang selama ini dia bangun hanya dengan terkena satu serangan telak dari Akagami no Sense. Yutas Captain Kid harus mengubur impiannya dalam-dalam untuk tujuan utama yang sebenarnya selama ini ingin ia capai, yakni menemukan harta karun legendaris One Piece. Namun, mungkinkah ini adalah akhir dari bajak laut Kid setelah semua petualangan yang mereka lalui bersama? Nah, kita akan flashback dulu dengan perkataan dari Akagami no Sense pada chapter 1079. Dia berniat untuk melawan Kid 1 lawan 1, namun pada saat insting Kenbunsoku Haki dari Shanks ini aktif, dengan melihat bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Kid akan menghancurkan sebagian besar armada yang dia miliki, beserta dengan banyak korban yang akan diderita dari kerusakan tersebut. Maka dari itulah, Shanks langsung bergerak sigap untuk segera menghentikan Kid melakukan aksinya ini. Nah, belum lagi jauh sebelum itu, dia menanyakan kepada Yasop mengenai kondisi yang dimiliki oleh Kid pasca dia bertarung melawan Yonko Big Mom di Onigashima. Dia menanyakan apakah Kid dan juga krunya sudah sembuh pasca melawan Big Mom. Sepertinya Shanks ini punya pendirian yang kuat bahwa dia tidak akan mencoba untuk melawan musuhnya jika musuhnya masih belum dalam keadaan yang fit. Jadi menurutnya melawan seseorang dengan kondisi yang masih terluka itu adalah tindakan yang sangat buruk. Maka dari inilah dia memastikan bahwa lawan yang akan dia hadapi benar-benar bugar dan bisa maksimal dalam bertarung. Ini pun menunjukkan bahwa Akagami no Sense benar-benar menghormati Kid sebagai salah satu orang yang berjuang untuk era yang baru ini. Shanks melihat bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Kid ini sama persis yang dialami oleh Monkey D. Luffy. Jadi oleh sebab inilah Shanks menegur krunya seperti Lucky Rook yang pada saat itu dia meremehkan kemampuan yang dimiliki oleh Kid. Karena tentunya yang kita ketahui bahwa Shanks ini sangat menunggu kedatangan dari era yang baru yang akan bangkit untuk menggantikan posisi era yang lama. Orang-orang dari era yang baru ini akan mencoba untuk membuat pergerakan nyata dan menghapus era lama yang sudah berakhir. Shanks sangat gencar mencari orang-orang yang mempunyai hasrat tinggi untuk membangun kekuatan di era yang baru ini. Salah satunya adalah munculnya sosok Luffy yang sangat dipercayai oleh Shanks untuk melakukannya di era yang baru ini. Shanks menginginkan bahwa organisasi Supernova akan menjadi titik awal dari munculnya era baru yang akan mengubah dunia ini, dan di antara anggota Supernova tersebut berisi Luffy dan juga Yutas Kid. Jadi dengan poin bahwa berapa kali pun Kid ini menantang duel 1 lawan 1 bahkan sampai detik terakhir kita melihat di perairan Pulau Elbaf, Shanks dengan sangat sigap melayani tantangan yang dikeluarkan oleh Kid ini. Bahkan yang kita tahu bukan cuma sekali saja Kid menantang Akagami. Jadi dengan asumsi bahwa Shanks ini sangat senang semangat yang dimiliki oleh para bajak laut generasi baru ini benar-benar mempunyai nyali yang luar biasa. Jadi berapa kali pun Kid menantang Shanks, dia akan selalu menghormati tantangan tersebut dan bersedia melawannya. Namun semua itu berubah ketika Kid berusaha untuk menghancurkan armada dari bajak laut Akagami dan membunuh para aliansinya. Prinsip yang dimiliki oleh Shanks pun berubah. Yang tadinya dia respect terhadap Kid dengan bajak laut generasi barunya berubah menjadi kemarahan yang luar biasa.
terhadap Yuta Kid. Seperti yang kita lihat pada penggambaran sifat dari Shanks pada chapter pertama. Apa kalian masih ingat dengan preman sok jago yang bernama Higuma? Nah, orang ini pada saat ketika bertemu dengan Shanks di sebuah bar bersama dengan Luffy, dia terlihat mengejek dan bahkan menyiramkan minuman ke Shanks. Namun reaksi dari Shanks pada saat itu tertawa bersama dengan teman-temannya. Prinsip yang dimiliki oleh Shanks adalah dia akan menerima apapun hal yang bersifat penghinaan kepada dirinya. Namun dia tidak akan bisa memaafkan jika ada seseorang yang menyakiti temannya ataupun mencelakai temannya. Nah, ini pun bisa kita lihat pada kasus preman pasar Higuma yang mencoba untuk melukai Luffy pada saat di chapter awal terjadi. Yep, prinsip ini pun masuk ke dalam cerita di chapter terbaru yakni 1079, yang dimana Kid mencoba untuk mengeliminasi semua aliansi yang dimiliki oleh Akagami dan berujung kepada marah besarnya sang bos muda ini. Nah, sekarang yang membuat kita bertanya-tanya adalah pada saat Shanks ini menggunakan Divine Departure untuk menyerang Kid, dia berhasil untuk menghancurkan railgun yang dimiliki oleh Kid. Namun, sepertinya itu tidak berdampak kepada Kid. Tamagon melihat sepertinya Shanks menahan serangannya ini untuk tidak secara frontal menyerang Kid. Dia sepertinya sedikit menahan serangan ini yang membuat mereka berdua hanya mengalami luka yang cukup parah, tidak sampai membunuhnya. Nah, apakah Shanks sengaja melakukan semua ini? Lalu, mengapa ia secara sengaja membiarkan Yuta Kid hidup? Oke, sekarang coba kita kembali flashback dan mengingat perkataan yang dikatakan oleh Koshiro yakni guru dari Zoro. Dalam ilmu berpedang ada konsep yang bernama Breath of All Things. Bilah pedang hanya memotong ketika penggunanya menginginkannya. Yep, inilah mengapa Shanks membiarkan Kid ini masih hidup dengan sengaja. Niat Shanks dari awal memang bukan berencana untuk membunuh Kid, melainkan memberinya pelajaran keras dan menyadarkannya akan realita yang ada. Apa kalian masih ingat dengan bagaimana perjuangan dari Luffy di Wano Kuni yang berhasil untuk menumbangkan Kaido, sang makhluk terkuat di dunia? Yep, Luffy kalah 3 kali berturut-turut melawan Kaido pada saat itu. Dia pun hampir sampai meregang nyawa dengan menantang duel salah satu Yonko pada saat itu. Namun, dengan tekad kuat yang dimiliki oleh Luffy, dia pun berhasil untuk melawan Kaido 1 lawan 1 dan memenangkan pertarungan tersebut. Nah, ini berbeda terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Kid di Wano Kuni. Effort yang dimiliki oleh Kid jauh lebih sedikit ketimbang dari Luffy yang dilakukan pada saat melawan Kaido. Kid mendapat jatah melawan sesama Yonko yakni Big Mom di Onigashima. Namun bedanya dia dibantu oleh Trafalgar Law untuk mengalahkan Big Mom. Yep, jadi poin inilah yang belum dia dapatkan di Wano Kuni dan pada saat bertemu dengan Shanks inilah dia akan mendapatkan pengalaman yang berharga dan memberinya pelajaran keras untuk bisa bertahan hidup di dunia baru tanpa mengandalkan siapapun. Dengan kekalahan yang diterima oleh Kid beserta dengan krunya, ini pun membuatnya harus kembali ke titik awal lagi dan membangun ulang bajak laut miliknya dan berusaha untuk mempelajari pengalaman yang dia dapatkan. Tentu Oda Sensei tidak akan menyia-nyiakan karakter dari Kid berakhir sampai di sini saja kan? Oda Sensei pasti akan membuild up Kid dan juga beserta dengan para krunya agar lebih kuat lagi untuk bersama-sama membangun era baru bersama dengan Luffy dan kawan-kawannya. Sepertinya kondisi yang dialami oleh Kid saat ini persis seperti apa yang Luffy alami pada saat kejadian yang terjadi di Sabaudi yang dimana Luffy dan bajak lautnya benar-benar hancur. Pada saat itu Luffy melawan Kizaru dan dia benar-benar mempunyai harapan yang kosong untuk melanjutkan mimpinya. Dia pun di sana memulainya dari titik awal lagi. Oda Sensei sepertinya benar-benar ingin membangun bajak laut Kid lagi menjadi lebih kuat seperti apa yang ia lakukan terhadap bajak laut topi jerami. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang akan menolong Kid beserta dengan krunya yang sudah jatuh ke lautan? Oke, plot twist yang terjadi bisa saja Pangeran Loki lah yang akan menolong mereka semua dan membawa mereka ke daratan. Ini cukup liar, namun kemungkinan bisa saja terjadi karena Oda Sensei sangat amat sulit ditebak kan? Jadi mengapa Pangeran Loki yang membantu mereka? Pangeran Loki bisa saja akan memutuskan beraliansi dengan bajak laut Kid setelah tahu bahwa bajak laut inilah yang berhasil untuk mengalahkan Big Mom di Onigashima. Di mana Big Mom ini adalah ibu dan juga sekutu dari orang yang menolak lamarannya. Kalian masih ingat kan momen di mana Loki adalah Pangeran Elbaf yang pernah menjadi tunangan Lola sebelum dia melarikan diri. Dia mendapatkan hak istimewa untuk melamar putri ke-23 Scarlet Linlin. Dengan catatan, Big Mom adalah orang yang paling dibenci oleh seluruh ras raksasa. Nah, seandainya pernikahan itu berhasil, kebencian para raksasa terhadap Linlin akan berhenti. Namun ketika Lola ini melarikan diri dan Linlin berusaha memberikan Chiffon kembarnya sebagai penggantinya, para raksasa menemukan tipuan itu dan semakin membenci Linlin karena menyinggung pangeran mereka. Nah, jadi setelah tahu Kid yang mengalahkan Big Mom, para raksasa ini beserta dengan pangerannya yaitu Loki bersedia untuk membantunya. Namun yang jadi pemikiran paling liar Tamagon yakni Kid dan juga Loki memiliki kebencian yang sama terhadap Akagami no Sense. Loki mungkin tidak setuju
setuju bahwa bendera Shanks ada di Elbaf dan karena sebab alasan tertentu menyebabkan Pangeran Loki ini sangat membenci Akagami. Nah, dari sinilah muncul ide bahwa bajak laut Kid dan juga Pangeran Loki bersama-sama akan mempunyai hasrat untuk mendominasi dunia dan ingin mendapatkan One Piece. Oke, jadi sekian saja yang bisa Tamon jabarkan mengenai apa yang akan terjadi ke depannya dengan bajak laut Kid setelah terkena mental dari si rambut merah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat yang berbeda ataupun teori liar lainnya mengenai masa depan yang akan dialami oleh bajak laut ini? Terima kasih ya dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini. Kita akan melakukan pelayaran ke pulau berikutnya untuk teori liar yang lebih menarik lagi untuk diperdebatkan bersama-sama. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.